Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, selamat berhari Minggu. Di pagi hari ini kita berjumpa, berhimpun di hadapan Tuhan. Seraya kita mau mengucap syukur atas setiap kebesaran dan kemahakaryaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Patutlah kita saudara-saudara menaikkan rasa syukur pada Tuhan senantiasa, sebab perlindungan dan pengasihan darinya melingkupi kehidupan setiap kita. Kita bersyukur dalam persekutuan ini akan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita dimampukan berjumpa dengan Allah yang adalah pemilik dan perancang yang hebat dalam kehidupan kita. Mari kita sembah dan agungkan Dia. Kita berdiri, alangkah elok rumahku. Mazmur 84 pada bait yang pertama dan bait yang ketiga. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allah, yang Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya, di jalanku bersoraklah, baik hatiku, baik tubuhku dan kepada Allah Al-Hayat yang hidup dan memberi berkat. Bait yang ketiga. Yang diam dalam rumahmu, tempat kudus, tempat teduh, tentu berselamat sedekahlah. Senang hiasa suaranya, menaikkan pujian ganda kepadamu ya Tuhan Allah. Ku suka menyertainya di dalam perhimpunannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang melampaui akal dan pikiran, menyertai kamu sekalian yang berada dalam Yesus Kristus. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bermazmur bagi Allah kita. Dari kitab Mazmur pasal 31 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-9. Kitab Mazmur 33, 31 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-9. Saya membaca keseluruhan bait per bait. Saudara-saudara meresponnya dengan membacakan kalimat yang ke dalam. Mazmur 31 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-9. Aman dalam tangan untuk pemimpin biduan. Mazmur. Padamu Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali-kali aku mendapat malu.
Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahanan, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 30A pada bait yang kedua dan yang ketiga, angin ribut menyerah. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hatiku kuat dan tenang. Engkau saja Engkau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku kau tetap di naungan sayang. bait yang ketiga, Kristus kau andalan, sumber hidup yang esa. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sendu, buta sakit dan lemah. Engkau suci dan benar. Aku ingin berjalan walau hidupku cemas, kau penuh anugerah. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdiri. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32 akan menjadi berita dari Kristus bagi kita sekalian,
sebuah surat untuk kita mengasihi, dan surat itu adalah kita yang hidup ini. Dengarkanlah perintah mengasihi, kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 hingga ayat 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu tiada satupun, tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya Kau menggendongku, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. bait yang ketiga, apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit pencobaan Kau, Sakit penyakit pencobaan, tak satupun, tak satupun, tak satupun, tak satupun. tiada satupun seperti Kau, Yesus. Tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. silakan duduk kembali. Saudara-saudara, di dalam ketidaklayakan kita berjumpa dengan Tuhan, dosa. Tapi saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa ketika kita dalam sebuah keseriusan datang kepadanya, maka saya percaya bahwa setiap kita akan dipulihkan dari belenggu dan beban dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah,
dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa bersama-sama sebagaimana ungkapan pemazmur dalam kitab Mazmur 51, bait yang ketiga hingga bait yang kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau Allah yang adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Kita lakukan pujian jiwaku terbuka sebanyak 2 kali. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sini nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Amin. Firman Tuhan. Kita akan menyatakan tanda syukur kita bersama-sama dalam peribadahan di saat ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita melakukan melengkapi jemaat pada bait yang pertama saja. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan penari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Karya, Allah yang Maha memberkati kehidupan kami. Engkau yang telah memberikan kami rezeki, maka tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan apa yang kami berikan. Berkatilah apa yang kami berikan melalui pundi persembahan dan ucapan-ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Allah mencukupkan segala sesuatu yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kami juga boleh menata kehidupan kami selanjutnya sebagai hidup karunia Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali melakukan Kidung Jemaat 288 pada bait yang kedua. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam Pujian kekal namanya bagi umat dalamnya, dulu kini selamanya. Panjang sabar mahabai, puji Dia yang setia. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita jadikan firman Tuhan ini untuk memberikan kita hikmat hingga kita tahu tentang kebenaran, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Mari kita memohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkaulah empunya alam semesta ini, Engkaulah yang empunya bumi dan langit. Kami sungguh percaya bahwa hanya oleh hikmat Alkitab kami dapat memahami kehendak Allah dalam kehidupan kami. Karena itu curahkanlah kuasa Roh Kudus bagi setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami berada. Maka karya Roh Kudus berkarya bagi kami lewat penguatan firman Tuhan di kesempatan minggu hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau pakai hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan untuk menyampaikan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan Sang Raja kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan Alkitab untuk kita juga ikut membaca di masing-masing tempat, di setiap ruang kita masing-masing. Kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian sebagai umat Allah, umat Kristus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang tu kadapi. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang selalu mengucap syukur. Saya juga percaya bahwa teman-teman tim multimedia dan teman-teman tim ibadah di hari ini juga hanya oleh karena sukacita dalam Tuhan kita boleh mengangkat tugas pelayanan kita di saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengingat sekitar tahun 2018, salah satu bahan renungan dari Renungan Harian Toraja itu juga diangkat dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 yang bertemakan batu yang hidup. Di kesempatan hari ini, di minggu ini kita juga akan merenungkan menjadi batu yang hidup. Saudara-saudara, apakah memang ada batu yang hidup menurut kita? Yang ada itu hanya ada batu akik, batu asa, batu tawas, dan juga kepala batu yang ada. Tentu batu sifatnya benda mati. Pertanyaannya adalah, mengapa ada batu hidup? Apakah batu itu bernafas? Lalu bagaimana modelnya sehingga itu disebut sebagai batu yang hidup? Tentunya, saudara-saudara, batu ini bukanlah batu yang sembarangan. Nah, perikop pembacaan kita di saat ini akan menguraikan tentang makna dari batu yang hidup. Pertama-tama kita harus sepaham mengenai kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah tetap sama seperti sebelum ia mengenal Yesus Kristus. Mari kita perhatikan pada ayat yang pertama dari pembacaan kita, bagaimana Petrus mendorong orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu. Memperhatikan kata buanglah. Ini merupakan sebuah kata kiasan yang bermakna nasihat
supaya berhenti berbuat sesuatu yang dianggap jahat, atau berhenti berbuat dosa, atau jangan lagi berbuat dosa. Ada 4 hal jenis kejahatan yang tertera dari ayat yang pertama ini. Dalam ayat ini, Petrus mencoba kita untuk melihat satu persatu perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh firman Allah melalui nasihat Petrus. Pertama, dosa tipu muslihat. Tipu muslihat ini bermakna penipuan, bermakna pengkhianatan, bermakna kepalsuan. Juga berkaitan dengan kata-kata dusta atau kebohongan. Lebih jauh kita pahami demikian. Ya, kata-katanya hanya ada di mulut. Ucapannya tidak sama dengan isi hatinya. Dia orang yang bercabang lidah, sulit memperkatakan yang benar, pandai berkata-kata yang dapat meyakinkan seseorang, padahal berjiwa penipu, berjiwa pembohong. Lalu dosa yang kedua yaitu dosa kemunafikan. Dalam bahasa Yunani, kemunafikan itu berarti suatu perbuatan yang orang lakukan untuk membuat kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah dirinya baik, tidak bercela, dapat difigurkan, dapat ditokohkan. Hanya dia yang benar, yang mampu. Apa yang dikatakan itu pasti benar. Padahal orang itu hanya berpura-pura dan tentu tidak benar apa yang diperkatakannya. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Nah, kalau diungkapkan dalam kata kerja, dia berpura-pura baik, dia bersandiwara. Nah, dalam makna kiasan, orang yang bertopeng, pandai menutupi kesalahan. Ya, kalau saya membahasakannya, hanya manis di depan, tetapi jahat di dalam. Lalu, perbuatan dosa yang ketiga yaitu kedengkian. Ini berarti orang yang terlalu merasa iri, mudah kecewa, mudah membenci sesamanya manusia ketika sesamanya mempunyai sesuatu yang baru. Dalam ungkapan kiasannya, seseorang merasa sakit hati karena kekayaan orang lain, karena apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak pernah senang melihat akan keberuntungan dan kebahagiaan yang dialami oleh orang lain. Orang itu mulai akan berpikir dan berusaha untuk menceritakan kelemahan-kelemahan, menceritakan kekurangan-kekurangan. Ada orang yang mungkin tiap bulan dia menggunakan pakaian baru, lalu orang ini mulai pusing untuk mulai menceritakan hal-hal yang jelek, mulai menceritakan dari mana ia membeli baju baru tiap bulan, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Ini sifat kedengkian. Lalu perbuatan dosa yang keempat yang dilihat oleh Petrus adalah fitnah. Ini diartikan sebagai perkataan yang jahat, menjelek-jelekkan atau mencemarkan nama baik orang. Atau kita juga dapat mengatakan sangat suka membicarakan orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain, pandai untuk menuduh orang bersalah padahal dirinya lebih buruk, sulit melihat kebaikan orang lain tapi mudah melihat kejelekan orang lain, tapi ia lupa bahwa ia juga punya banyak keburukan dan kesalahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang dilihat oleh Rasul Petrus, dan ia mencoba untuk mendorong orang-orang Kristen untuk berhenti berbuat kejahatan yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman. Tidak sampai di sini, Rasul Petrus mendorong mereka melakukan hal-hal yang positif, sebab mereka telah mengalami kehidupan baru, mengalami manusia baru, telah lahir baru, maka mereka harus melakukan sesuatu, ibaratnya dalam pembacaan kita seperti seorang bayi yang baru lahir. Saudara-saudara, seorang bayi yang baru lahir, untuk ia bertumbuh dengan baik,
maka dia harus meminum air susu sebagai satu-satunya sumber makanan. Maka seorang yang dilahirkan baru secara rohani, dia juga harus meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Maka dia membutuhkan satu-satunya, yaitu firman Allah sebagai sumber kehidupan untuk pertumbuhan rohaninya. Namun bukan berarti saudara-saudara bahwa orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani tidak lagi membutuhkan firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini ialah bagaimana kita ibaratnya seorang bayi yang menjadikan firman Tuhan sebagai air susu rohani satu-satunya dan tidak ada pilihan lain kalau saya dan saudara mau bertumbuh dengan baik, mau bertumbuh dengan sehat. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan di tengah-tengah pergumulan kita yang begitu menjadi pergumulan gereja Tuhan, menjadi pergumulan negeri ini, menjadi pergumulan para pemimpin bangsa-bangsa akan wabah COVID-19. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang mau hidup dengan firman Allah, maka ia akan selalu mengalami dan menikmati air susu rohani dari Allah, dan ia memiliki sebuah imun rohani yang baik. Ia mengalami pertumbuhan rohani yang baik, dan apapun pergumulan kita, meskipun COVID menjadi pergumulan begitu hebat, tapi kita percaya bahwa secara iman kita tidak akan mudah goyah. Amin. Karena itu bagi Petrus menjadi orang Kristen, membaca dan merenungkan firman Tuhan seharusnya bukan merupakan sebuah pekerjaan yang berat, bukan menjadi sebuah beban yang berat, tetapi ini adalah kebutuhan rohani kita. Bahwa hanya oleh firman Tuhanlah iman kita akan dibangunkan, iman kita akan bertumbuh ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah oleh kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hanya beriman kepada Kristuslah, Sang Batu Penjuru, orang percaya menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani, di mana pelayanan imamat yang am itu dilakukan. Tugas orang percaya bukan hanya menjadi milik Allah, tapi bagaimana Allah berdiam, menjadikan hidup kita menjadi kediaman Allah yang kudus, dengan tujuan bagaimana kehidupan kita memberitakan karya Allah yang besar di dalam dunia ini. Selanjutnya saudara-saudara, memang benar bahwa Yesus Kristus itu bukan batu yang sembarangan. Dialah batu penjuru kehidupan. Dialah batu yang dipilih Allah, diletakkan di Sion untuk menjadi sumber kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan pada ayat yang ke-6. Tapi bagi yang tidak percaya, dia menjadi batu sandungan pada ayat yang ke-7. Saudara-saudara, di atas batu yang hidup inilah Petrus mengingatkan jemaat orang Kristen baik kita hari ini, bahwa kita menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang terpanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan sebagai umat yang dihidupkan, kita harus membuang segala kejahatan dan belajar seperti bayi supaya bertumbuh dan menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah kunci bagaimana kita menjadi orang Kristen di dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan Allah. Lalu bagaimana implementasinya juga dengan hubungan dengan sesama kita, orang yang seiman. Dalam pertama Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, bukan? Ini kata firman. Karena itu kesatuan dalam persekutuan orang-orang
yang dilahirkan kembali sebagai bangsa pilihan Allah tanpa tujuan. Tetapi bukan tanpa tujuan, ada tujuan Allah di dalam. Bagaimana maksud-maksud Allah digenapi agar orang-orang lain mendengar, mempersaksikan tentang siapa Allah kita. Bagaimana namanya yang begitu hebat, bagaimana dia dimuliakan di bumi ini untuk selama-lamanya. Pertama Korintus 3 ayat yang ke-11 ini menjadi dasar gereja Toraja, menegaskan karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya dia satu-satunya dasar kehidupan, dan bagaimana kita punya persekutuan hanya di dalam Dia, hanya di atas dasar Yesus, batu yang hidup itu. Kita pun juga dihidupkan, bukan? Di luar Kristus kita bukan batu yang hidup, tapi kita menjadi batu sandungan, batu dosa, menjadi perbuatan-perbuatan dosa. Kita mudah dan suka melakukan hal-hal yang jahat. Sebab yang ada hanyalah kegelapan, dan baginya telah ada tempat yang disediakan. Karena itu, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk membuang segala kejahatan, untuk juga menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah Kristus. Pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara-saudara, jadi apakah kita mau hidup di atas batu yang hidup, ataukah kita mau menjadi kepala batu, menjadi hidup di luar Kristus? Renungkanlah, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dulu, saudaraku. Engkaulah batu pencuru, Engkaulah sumber batu yang hidup. Ketika manusia lama telah dimatikan dalam Kristus, kami menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, dilahirkan kembali. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa menjadi manusia yang baru, dilahirkan kembali, kami selalu membutuhkan air susu rohani dari-Mu. Kami selalu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai pokok satu-satunya, menjadi asupan gizi untuk pertumbuhan hidup kami, menjadi asupan gizi untuk peningkatan imun rohani kami, sehingga imun rohani kami kuat, dan pasti imun jasmani kami juga kuat. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah kami oleh firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh menghadap Engkau melalui ibadah virtual. Kami percaya Tuhan bahwa meskipun kami berdiam di masing-masing tempat, dimanapun kami berada, tapi ketika kuasa Allah dinyatakan, segala tempat dan waktu tidak terbataskan ketika Allah berkuasa dan berkehendak. Diberkatilah setiap kami yang boleh menikmati ibadah melalui ibadah virtual ini. Diberkatilah setiap kami Tuhan dalam menjalani kehidupan hari demi hari, di dalam kerja kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam persekutuan kami, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam doa syafaat ini Tuhan, dalam pengharapan kami, tidak putus-putusnya kami berdoa bagi mereka yang sakit di dalam masa pemulihan dan dalam masa tuanya. Ibu Kristina Alik, Ibu Paulina Titawana, Ibu Wasti Eden, Saudara Gayus Pradana Andreas, anak Jasen Sinaga, anak kekasih Manana. Tuhan, kami berdoa kepadamu bahwa Engkaulah Allah yang ajaib,
yang mampu melakukan segala perkara, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara dan keluarga kami. Mungkin juga Tuhan ada di antara kami yang rindu untuk mendoakan keluarga, mendoakan orang-orang yang kami kenal bahwa mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Di waktu ini Tuhan, kami bersaat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur bagi mereka yang mengalami pertambahan usia. Kekasih kami Bapak Inyoman Wigama ke-56 tahun, juga anak Mesia Kaila Kappa yang ke-12 tahun. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk umur yang Engkau tambahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian juga Tuhan kami bersyukur bagi anak-anak kami di tingkat SMA, SMK, mereka boleh menerima hasil pengumuman, mereka boleh mengalami kelulusan di tahun ini, meskipun dalam sebuah kondisi dan situasi karena COVID-19, tetapi tidak menghilangkan sukacita mereka mengalami sukacita iman. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu, anak-anak kami yang bertumbuh dari masa kecil menjadi bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Kami berdoa Tuhan, berkatilah pertumbuhan mereka, berkatilah pendidikan mereka, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Seluruh hidup mereka kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami imani bahwa apapun yang menjadi cita-cita dari anak-anak kami akan masa depannya, Allah sedang merangkainya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tim multimedia, tim ibadah yang sedang mengupayakan ibadah secara virtual ini berlangsung. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan oleh kasih setia Tuhan, tapi kami mengalami rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Diberkatilah Tuhan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Diberkatilah Tuhan negeri ini. Diberkatilah Tuhan Kabupaten Barlu ini. Diberkatilah Tuhan setiap wilayah-wilayah dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami percaya bahwa apapun pergumulan COVID ini, kami tidak pernah jauh dari Tuhan, tapi kami semakin dekat kepada Tuhan, dan kami semakin menikmati perkara-perkara yang terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus. Berkatilah Tuhan seluruh majelis gereja-Mu, berkatilah seluruh pengurus OIG, berkatilah tata usaha dan koster, berkatilah seluruh umat Allah di jemaat baru ini. Inilah sembahyang kami Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami persembahkan hanya melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mengkaryakan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang, dan ampunikan kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Firman Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 413 pada bait yang kedua. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Perlindungan
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, berimanlah kepada Tuhan berarti engkau hidup. Beriman kepada Tuhan akan membawa kita pada penyerahan hidup sepenuh. Sekalipun ada berbagai macam ancaman dan tantangan dalam kehidupan ini, tapi berimanlah kepada Tuhan sebagai dasar mengambil sikap dalam hidup ini. Karena itu, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita akan menjalani kehidupan kita, dan mari kita semakin meyakini melalui pujian Kidung Jemaat 440, kita mulai nyanyikan pada bagian refrainnya, Ya Yesus gunung batu di dunia. Bait yang ketiga. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, sidang jemaat, selamat berhari Minggu. Salam sehat dari kami, Baptis Gereja Jemaat Baru, dimanapun kita berada beribadah pada hari ini. Kami sungguh percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah lahir baru, kita menikmati kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, dan kita senantiasa mau menjauhi kejahatan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, atas nama Majelis Gereja, atas nama tim multimedia dan tim ibadah, kami mengucapkan selamat kita menjalani kehidupan berhari Minggu, dan kami percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita di dalam gumul akan pandemi COVID-19 ini, dan kita selalu berdoa di tiap-tiap tempat untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan imun tubuh yang kuat, iman rohani yang kuat, sehingga pergumulan ini akan segera berlalu. Negeri kita, bangsa kita, gereja Toraja dimanapun berada, diberkati Tuhan. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat berhari pekan. Tuhan memberkati kita sekalian.